bersamaan pengoperasian gaya pegas dengan adanya pemberat begitu biasanya. Nah, jadi starting pointnya di sini kamu tahu nih bahwasanya perpindahan secara bersambungan dan juga berosilasi atau bervibrasi, gitu ya. Kemudian osilasi itu terjadi dari banyak sistem faktornya, kayak dari yang kecil kayak dari atom sampai kayak yang besar kayak gitu, kayak bangunan. Mungkin gempa adalah termasuk juga osilasi. Kenapa coba? Percaya, do you believe that earthquake juga itu oscillation? Iya. Kenapa? Vibrations sama oscillations. Kalau vibrating is moving in direction. Iya, dia moving in the center way atau di Iya. bagian titik kesetimbangan atau equilibrium position, right? Nah, di situ. Jadi dia fokusnya ke sana, ya. Kita mikir kalau gempa itu kan kenapa sih kita bisa pusing? Karena kan dia geraknya lempengan bumi itu kan jadinya kayak balik ke titik semula pasti gitu kan. Nah, waves can be described by the earthquake periods, frequency, displacement, and amplitude. Nah, kayak gitu. Gelombang bisa dideskripsikan dengan banyaknya periode atau periode getar, frekuensi maupun dari amplitudenya, gitu ya. Iya. Sedangkan sudut angles itu biasanya diukur ya dalam satuan apa, radians ya. Di mana 360 derajat itu sama dengan 2 pi radians. Oke. Nah, itu ya. Ada pertama kita belajar simple harmonic oscillation dengan sum movement kayak gitu. Kayak biasa ya. Misalnya kayak ini kan baru dicontohkan langsung ada pegas ya. Nah, kita kalau misalnya kamu nih narik beban ini ya yang begini, kita tarik ke bawah, maka dia akan ada tarik ke bawah. Di sini anggap posisi A, this is posisi A, kemudian posisi B, kemudian posisi C ya. Nah, makanya nanti ketika A ditarik ke A, dia akan menuju ke B lagi kan, kemudian dia ke C lagi, kemudian dia ke B lagi, kemudian ke A lagi, pasti kayak gitu ya kan. Itu namanya gerak harmonic oscillation, paham ya? Iya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ya, dari satu getaran itu dihitung adalah ketika dia melewati, kalau diri kita tarik ya, ininya dari ke A ke B ke C, dari kemudian ke B lagi, kemudian kembali ke titik awal posisinya, ini baru dinamakan satu getaran or satu ya. Nah, waktu yang dibutuhkan dari A ke A lagi itu namanya period, or we call it T. Sedangkan banyaknya getaran per waktu, nah itu namanya frekuensi. Do you get it? Iya. Ya. Of course, ada correlation between period and frequency. Of course that. Jadi frekuensi itu sama dengan 1/T. Oke. Iya. Kemudian jarak dari equilibrium position is known as the displacement.
atau kita tuh lebih senangnya kayak simpangan namanya ya. Displacement itu simpangan. Oke, kita next Yeah. ya. Oke. Nah, kemudian ya kita tahu displacement time graphs gitu ya. Di sini nampak dari dari penyetaraan ini ya. Kita ada namanya position sensor, ada interface. Nah, dari situ kita kelihatan. Biasanya kelihatan sih kalau gelombang itu ya, ataupun kalau getaran, nah, kita tahu simpangan. Nah, simpangan terjauh itu dinamakan apa? Tahu nggak? Apa? Simpangan terjauh atau terbesar dinamakan dengan Mhm. do you know? Amplitude. Namanya amplitude. Ya, Yeah, yeah. dilambangkan E. Simpangan terjauh atau displacement terjauh itu namanya E. Uh-huh. Nanti ada hubungannya, kalau ini kan harmonik sederhana ya. Kalau dia harmoniknya udah getaran, itu ada hubungan antara amplitude sama simpangan. Mhm. Nah, jadi simple harmonic itu motion itu adalah didefinisikan sebagai motion gaya ya yang is a particle about a fixed point such as acceleration adalah A is proportional to its displacement or x from the fixed point and is in the opposite direction. Nah, dengan demikian A itu sendiri adalah didefinisikan sebagai uh, di ini ya diformulakan dengan min omega kuadrat x. Ketika omeganya konstan, ya kita tahu nih omeganya konstan, maka ada hubungannya juga dengan x-nya. Get it? Uh-huh. Nah, di sini nih kayak acceleration percepatannya ke atas, kemudian displacement di bawah, ada displacement lagi kalau misalnya naik, accelerationnya ke bawah, Mhm. ya kan? Perbedaannya gitu dia. Let's do it. Nah, what is omega? Omega itu adalah sudut, ya apa sih? Percepatan sudut namanya ya. Nah, di mana percepatan sudut atau di omega ini, omega kuadrat itu atau the angular frekuensi, ya kan? Dan sudut tuh omega sama dengan 2pf hubungannya. Karena frekuensi itu sama dengan seperti, maka dia omega sama dengan 2pi per t. Mhm. Okay, go on. Biar ya. Yeah. Alright. Do you love physics by the way? Yeah. Really love? Suka. Okay. Yeah. Okay, the solution for equation for simple harmonic motions, ya. Jadi dia adalah x sama dengan x0 sin omega t. Nah, ini langsung udah ada persamaannya dia ya. Nah, dia persamaannya sin omega t. X sama dengan x0 sin omega t. Tuh. Tahu kenapa sin yang dipakai bukan cos? Um, enggak. Karena kan simpangan yang dimaksud itu biasanya hubungannya sama y. Fokusnya ke y. Oh. Sin. Ya sumbu sumbu sin. Ya sumbu sin. Sumbu y. Mhm. Yeah. Nah, kita bisa ngelihat kayak gini nih dari ini deh, coba ya. Kayak kalau gelombang pun, kan gelombang misalnya gelombang berjalan gitu, kan, kayak gini. Pasti yang dihitung simpangan kan pada ini kan, kayak yang ini.
Nah, ini kan Y, ini juga Y, Y, Y. Nah, ketika dihitung simpangannya seperti ini, maka berarti sepaket samanya adalah persamaan sin. Nah ini, benar kan? Ini persamaan sin. Sudut sinus namanya. Mhm. Sedangkan V-nya itu adalah cos. Ya. Kenapa V-nya cos? Karena kan V-nya biasanya dia tuh merambat kan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri kan? Merambat. Kamu tahu perbedaan arah getar sama arah rambat nggak? Kalau dari gombang seperti ini. Hmm, gimana kok? Kamu tahu perbedaan arah getar sama arah rambat kan? Kalau dari seperti ini. Arah getar. Arah getar sama arah rambat. Arah lambat itu apa ya kok? Arah rambat tuh arah perambatannya. Kalau arah getar tuh dia bergetarnya. Oh, the amplitude sama the ini ya. Nah, ini kalau gelombang bentuknya kayak gelombang tsunami ya sebenarnya. Gelombang air kayak gini, itu arah getarnya dia ke atas. Kan bergetarnya ke atas ke bawah kan? Sumbu X, sumbu Y, sumbu Y, sumbu Y, sumbu Y gitu. Kan gitu kan dia getarnya. Tapi arah rambatannya itu horizontal, kiri ke kanan. Dia bisa aja ke kiri, ngerambatnya, atau bisa ke kanan. Ya enggak? Paham? Konteksnya. Aha. Nah ini namanya gelombang apa namanya? Hmm, Gelombang s- trans, cross ya gelombang transferring. transversal namanya. Ke gelombang transversal. Tapi tahu gelombang suara yang bentuknya gini tuh, terus agak renggang dia, terus Aha. boncolan. Nah itu dia namanya gelombang longitudinal. Nah kalau gelombang longitudinal itu dia arah getar sama arah rambatnya berimpit. Kan dia kiri ke kanan aja getarnya, nggak ke Iya. atas ke bawah. Nah ini namanya gelombang longitudinal. Oke, sebenarnya aku tipikal orang yang suka suka ngerjain soal-soal sih. Oh. Oke, di sini ya. Jadi ini rumusnya adalah V sama dengan kalau dia di ini kan dia jadi V0 cos omega T ketika dia X sama dengan X0 sin omega T. Nah, dengan demikian V0 itu sama dengan X0 kali W atau X0 kali omega kan sudutnya. Atau V0 kurang lebih adalah omega akar X0 kuadrat kurat X kuadrat. Aha. Sehingga A itu bisa didefinisikan ya percepatan angular, no angular sih. Percepatan biasa, ada percepatan sudut sama percepatan biasa beda ya. Ini percepatan biasa atau ini sama dengan min A0 sin omega T. Aha. Okay, Iya. all right. You want to try to do this task? Boleh kok. Mau mau coba dikerjain by yourself first or try to do it together? Eh, Coba sendiri dulu. Oh, okay. Try it again. Times three plus.
Ines? I just put in the number into the amplitude, right? Okay. Use the equation to find the amplitude or x, yeah. X And is the then amplitude. when it's x Yeah. in the meters and t is in the second. And find the displacement when t 0,7. X-nya berapa? Ketika find the displacement when t 0,35. T-nya 0,35, so you have to find it first that tinggal masukin nilai X-nya ya. For Yeah. B, I guess for B is easier. Tinggal kamu tinggal masukin aja. Jadi dia adalah 0,36 sin 10,7 kali 0,35, right? Untuk yang B ya. Yeah. So just put in before I just put in the numbers to the equation. And to find amplitude is just 0.36. Oke, udah dapat berarti kamunya? Yeah. Udah dapat. Okay, we'll try to check here. Is it really correct for you? The answer is for A to 0,59 second, correct? Yeah. Okay, then for a B is minus 0.21 meter. Is that correct? Oh yeah. Okay. All right. Kemudian ada energi kinetik, right? Oh, wait. Yeah. Ada energi kinetik, kita energi in simple harmonic motion. Nah, otomatis kalau udah seperti ini pasti adanya energi kinetik, ya. Karena energi yang berhubungan sama gerak. Oke. Okay. Ini energi kinetik kita tahu tadi dapatnya persamaannya X sama dengan X0 sin omega T, ya kan? And X, jadi V-nya kan X0 omega cos omega T, ya kan? Di apa kan dia diferensial atau integral ya? Diferensial ya. XVA ya, diferensial berarti. Diferensialkan dari X0 sin omega T, maka dapatlah hasilnya ini. V sama dengan V0 cos omega T. Ya. Karena dia adanya trigonometrical relation antara sin dan cos dalam theta, maka hubungannya adalah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1, ya kan? Nah, dengan demikian X kuadrat per X0 kuadrat tambah V per X0 kuadrat omega kuadrat sama dengan 1. Karena ini, ya, ingin dapat persamaan bahwasanya V itu adalah plus minus, tergantung ya dia apakah positif atau negatif, omega akar X0 kuadrat kurang X kuadrat. Yang tadi. Sehingga energi kinetiknya adalah, karena energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat kan. Awalnya ya, setengah mv kuadrat. Maka V-nya kita ganti dengan ini. Maka dapatlah M omega kuadrat kali X0 kuadrat kurang X kuadrat. Akarnya jadi habis. Oh, Paham ya? oh yeah.
Ini kan dia kuadratin semua. Apa yang akan kamu lakukan kalau ternyata masanya dia adalah sebuah partikel? Yuk, apa yang akan terjadi? Masanya gimana, bro? If it's a particle, Iya. hmm, hmm, nggak tahu kok. Nah, kalau dia partikel, biasanya masanya diabaikan atau masanya dianggap satu. Partikel, karena kan dia bisa mendekati nol kan dia itu sebenarnya. Partikel. Bentuk partikel, tapi jarang sih ada yang begitu. No? Nah, itu ya untuk energi kinetiknya, ingat dia setengah M omega kuadrat dalam kurung X0 kuadrat kurang X kuadrat. Ya. Enggak itu aja, karena dia punya displacement, ya, ataupun dia juga punya simpangan, pastinya dia atau lipat dia ambil siap, kan? Dimana biasanya kalau dia simpangan inputnya kayak badul ya di sini, di sini, di sini, di titik A sama titik C sama titik B. Nah, kalau untuk yang A sama C itu yang besar adalah energi potensialnya, tapi kalau B yang besar itu energi kinetiknya. Oke, Iya. nah kita tahu bahwasanya F itu kan dari Newton ya, Newton itu F itu kan sama dengan M kali A dari Newton. Nah, A itu sama dengan min omega kuadrat X persamaannya. Kalau dihubungkan dengan percepatan sudut ya. Sehingga kita bisa menemukan bahwasanya F itu adalah min omega kuadrat X min M. Ya, itu hubungannya. Lalu kita dapat kesimpulan bahwasanya energi potensial kan itu sama dengan setengah mx kuadrat. Kenapa kok bisa itu terjadi? Karena kan kita tahu delta x. Kan ini delta x nya, ada delta x namanya. Ya. Nah, dengan demikian ada hubungannya antara energi potensial dengan mgh. mgh. Nah, dari situ bahwasanya rata-rata untuk nilai gayanya itu adalah setengah dari mx kuadrat. Dari situ. Dari zero dia, karena kan dia oscillation tadi ya, harmonik kayak gitu. Maka dengan demikian energi potensialnya adalah setengah mx m omega kuadrat x kuadrat. DC. Oh, oke bro. I understand. Oke, great ya. Nah, sekarang kita tahu namanya total energi. Biasanya energi mekanik ya, we call it mechanic energy. Itu kan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ya. Energi potensial tambah energi kinetik. Karena tadi energi kinetik itu adalah setengah mx, setengah m omega kuadrat x0 kuadrat kurang x kuadrat tambah setengah m omega kuadrat x kuadrat. Maka dengan demikian energi totalnya ini tinggal kita coret aja. Yang sama itu kan di sini ya. Ini adalah x0 kuadrat kurang x kuadrat tambah x kuadrat. Sehingga x kuadrat sampai x kuadrat yang bisa dicoret. Dengan demikian persamaan yang benarnya adalah, yang energi totalnya adalah setengah m omega kuadrat x0 kuadrat.
Nah, dengan demikian X0 yang dimaksud adalah X0 simpangan maksimum atau amplitudonya, ya kan? Iya. Masuk. Oke. Mau coba untuk mengerjakan work example 17D? Eh, boleh. Ya. Kamu pernah ikut Olimpiade Fisika mungkin? Enggak. Why do you want to try? Eh, kadang-kadang malas belajar. If it's not for school. Tapi kalau soal fisika nggak ada soal nyari-nyari beginian sih. Dia lebih ke analysis. Iya. Yes, no? For B, I'm confused on how to do it. Apa? For B, I'm kind of confused. The kinetic and potential energies as have amplitude as discriminant its oh setengahnya, setengah dari amplitudonya, otomatis dia tetap energinya berapa kayak gitu. Oh. Kan tadi kalau energi totalnya kan setengah m omega x kuadrat x 0 kuadrat. Nah ketika ini jadi setengah, otomatis kan juga energi totalnya jadi setengah nggak sih? Bukan, right?
So, hmm, do I just use the? Huh. Kalau X displacement-nya itu 8 kayak gitu. Jadi Also, berapa? original minus 8 gitu. Hmm, by B. Um. Oh. Hmm, you get it? No? I think I don't know though. I'm not sure. You make sure first about that one? Yeah, I'm not too sure. Mm-mm. And tadi dah, you have to find first for energy total, right? Um, I got ketika the for A. I already got mm-mm. Ya, pertama you have to find energi totalnya untuk yang pertama tadi berapa? 1.9 times 10 negative 3 joule. Oh ya, good. Nah, right now for the kinetic and potential energies, jadi kamu harus cari masing-masing energi kinetiknya berapa. Kan energi kinetiknya ada dua ya. Energi kinetik tuh ada dua sih. Energi kinetik tuh rumusnya tadi kan energi kinetik sama dengan setengah M omega kuadrat kali X kuadrat kurang X0 kuadrat kurang X kuadrat kan? Ini kan tadi. Uh-huh. Yeah. Nah, dari sini kamu harus mencari lagi X0-nya itu, ya kan? X0-nya itu tadi berapa awal-awalnya dia? 16 kan? 16 mm. Nah, X-nya itu adalah yang 8 mm ketika simpangannya menjadi 8 setengahnya berarti. Nah, you have to find first about this one. EK-nya berapa? Kemudian sekarang selanjutnya adalah potential energies-nya. Nah, potential energies-nya saat di 8 itu berapa? Nah, penggunaannya kan tadi if you find about energi kinetiknya tadi, kamu Uh-huh. bisa menentukan energi potensialnya setelahnya. Karena kan kamu Yeah. udah dapat the total energy, right? Jadi Yeah. energi total energi is sama dan energi kinetik plus energi potensial. Nah, you have to find energi potensial here. Jadi energi potensialnya yang kamu cari itu dengan mengurangkan yang A dikurang dengan yang EK yang di sini nanti. You got it? Uh-huh. Yeah, try to do it. Okay.
I think I got it, but I don't know. Have you already found? I'm not sure though. I think it's like this. Yes. Actually, you've already found energy kinetic. Oh, berapa energy kinetiknya? Saat dia 8. 1.43 times 10 minus 3. Yes, good. But now you have to find AP first. AP then. Oke kan? Energi total yang di sininya tadi EP 1, is berapa nanti? 1, 9 times 10 negative 3. minus Oh, yang B-nya oh apa tadi? minus Energi EK kinetik. ya. Dikurang EK-nya. 0.47 times 10 negative 3 joules. What is it? The EP is 0.47. 0.47. 7. Yes, correct. Okay, next we'll damp and force oscillation and resonancy. Ada resonansi di sini juga ya. Kita mempelajari resonansi. Tahu apa itu resonansi? Resonance. Resonansi. Ini terjadi pada saat ini deh. Sebenarnya resonansi yang di tanda kutip ini tuh menariknya bisa dari ini ya, sesi musik itu bisa dicontohkan juga itu resonansi, atau tahu ini enggak kayak misalnya ada truk besar gitu kan lewat dekat kita, entah kenapa tuh kadang di sekeliling kita tuh juga ikut bergetar. Nah, ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain di mana frekuensinya sama nantinya dia, itu namanya resonansi. Hmm. Oh, okay. Yes, ya. Nah, ini resonance occurs when the natural frequency of vibration of an object is equal to the driving frequency. Jadi giving a maximum amplitude of vibration. Ya di sana. Itu namanya resonansi. Biasanya penggunaan garpu talasi. Ketukan nada juga itu penggunaan resonansi. Nah, contoh di sini ya, kita ikat bandul nih di sini. Bandul yang paling besar itu this is driver, ya kan? Ya ini yang awal. Kemudian kalau kita gerakan dia, maka yang lainnya kan ikut bergerak. Nah, biasanya ikut bergerak itu dia akan mempunyai amplitude yang sama, lebih cepat bergerak. Nah, dia yang bergerak duluan. Nah, kayak ini sama ini kan sama tuh. Apa amplitudenya? Oh, okay, cool. Yeah. Kalau misalnya dia itu amplitudenya besar, kayaknya agak sulit deh untuk ini. Apalagi amplitudenya kecil. Jadi dia biasanya cari yang amplitudenya sama. Makanya dia ikut bergetar. Uh, hmm. Oh iya, ini peristiwa ini. Kayaknya kamu pernah lihat nggak? Kalau di video aku udah pernah lihat sih di internet itu ada video ketika gempa atau apa gitu ya. Ini jembatannya juga ikut goyang-goyang. Gitu. Nah itu kan sebenarnya ini konteksnya lebih ke besar ya lingkupnya ya. Jadi dia ikut juga bergetar karena dia satu tadi ya frekuensinya sama.
Okay. That is for this material, yeah. This Yeah. the first scenario. Again, the period of an oscillation is the time taken to complete one oscillation, and so on. Mm, and the topic that we try to discuss first about the frequency, the angular frequency, the maximum speed, and so on. Coba dicari dulu untuk nomor satu. Aku tipikal orang yang, aku tipikal orang yang suka menjawab pertanyaan gitu sih. Jadi nanti lebih masuk kayak gitu. Kita coba yang ini, boleh? End of topic question number one. Boleh kok. Alright.
Udah dapet? I think I got this. Oke, untuk yang A-nya berapa hasilnya? For A, Dia kan 1/T. yeah, 1 over, so it's just 1 over 0.0, 1 over 0 point. Atau 1/2,5 kali 10⁻³ kan? Yeah, it's 400 Ini hertz. S ya, 1/2,5 kali 10⁻³ 1 per bisa. Yeah, Atau yang kamu bisa sebut tadi boleh. 400 hertz. Iya. Jadi ini milisekon ya, bayangin milisekon dong. Yeah. And then the angular frequency, what is that? Angular frequency tadi I got let me find the answer. Omega itu sama dengan 2πf. Kan Yeah, frekuensinya 800 pi. No. No. Because it is, what is that? 1/2,5 kali 10⁻³. Um, 2.51 times 10 power 3. Ya, because kamu cari tadi kan dibagi dengan itu ya. 1/2,5 itu berarti itu dibagi 2,5 kan 0,4 alias 400 ya tadi ya. Yeah. 400 berarti 800 pi ya. Benar? Yeah. 800. Okay, for maximum speed? For maximum speed, I got 10.1. Because A times omega, right? Yeah. A-nya tadi omeganya amplitudenya 4 mm. Yeah. Ini 4 ya. 4 kali 10⁻³ dikali 800, right? Yeah, 800 pi. So it's 800 pi. 10.05, but around up to 3 SF. Yeah, that's it. And then the magnitude of maximum acceleration. I got 3 point. Oh no, 2.53 times 10 power 4. Is it right, Ko? Yeah, correct. Karena A kali omega kuadrat ya. Yeah. Okay, next, displacement. Displacement, I got 3.6 times 10 power of -3 meters. Karena kan dia A cos omega T, right? Yeah. Karena di posisi X ya dia. Nah, makanya pakai cos. Dan speed. The speed at t equals 1, I got 8.1. Yeah, because the minus A omega minus T, right? Times Yeah.
minus A sin omega t, right? Yeah. Well, great. I guess it's so marvelous that